Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi. Karena alhamdulillah atas limpahan nikmat, atas segala karunia dari Allah, sehingga alhamdulillah tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan ke baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kalender Islam, bulan Ramadan menempati urutan bulan yang ke-9. Di dalam syahrul Ramadan, di dalam bulan Ramadan terdapat keistimewaan yang kita sebagai umat Islam harus bangga telah menjadi orang muslim. Keistimewaan fi syahri Ramadan yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran dan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan telah diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an? Hudalin nas, sebagai petunjuk manusia dari zaman yang telah mengalami kesesatan menuju zaman kebenaran. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tadi. Wal furqan, dan Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk ataupun batil. Ayat ataupun wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu ketika Rasulullah sedang berkholwat di Gua Hira. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiyah. Ketika Rasulullah sedang berkholwat minta petunjuk kepada Allah karena kondisi orang-orang Arab yang hidup dalam kesesatan, kemudian turunlah wahyu yang pertama tadi. Waktu itu Rasulullah berusia 40 tahun. Sejak turunnya surat yang pertama, wahyu yang pertama tadi, secara otomatis Rasulullah telah diangkat oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, la nabiyya ba'da. Berarti tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keistimewaan yang kedua yang terjadi di dalam bulan Ramadan adalah kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Waktu itu adalah kondisi kaum muslimin sedang melaksanakan perintah untuk berpuasa. Tetapi di sisi lain, Allah memberikan perintah kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin untuk mempertahankan Islam dari cabikan kafir Quraisy. Tantangan sudah pasti sangat besar. Hawa panas, perut lapar dan haus, tapi tetap harus semangat, kompak untuk memperjuangkan agama Islam. Sehingga dalam perang Badar ini, alhamdulillah, atas kekompakan, atas persatuan umat Islam,
dan atas ketaatan umat Islam terhadap komando Rasulullah, dan atas izin dan ridha Allah tentunya. Alhamdulillah, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang ketiga adalah terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah dari berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sekitar 360 berhala waktu itu yang mengelilingi Ka'bah. Namun setelah terjadi Fathu Mekah, kemenangan kota Mekah, alhamdulillah, berhala-berhala tadi dapat dihancurkan oleh kaum muslimin, sehingga Ka'bah terbebas dari berhala. Idza jaa nasrullahi wal fath, kata Allah, telah datang pertolongan Allah dan janji kemenangan terhadap kaum muslimin. Yang tadinya tidak mempercayai Rasulullah, bahkan memusuhi, tidak percaya dengan ajaran Islam, akhirnya mereka masuk berbondong-bondong dalam agama Islam. Peristiwa keistimewaan yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah khairun, lebih baik, min alfi syahri, dari 1000 bulan. Diperkirakan menurut sebagian ulama mengatakan bahwa 1000 bulan sama dengan 83 atau 84 tahun. Bersyukur dan berbahagialah bagi kita kaum muslimin yang bisa merasakan turunnya malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita semua di Ramadan tahun ini bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Keistimewaan yang terakhir yaitu amal ibadah kita, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah atau amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan puasa diantaranya adalah sedekah, memberikan santunan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Kemudian kita dianjurkan untuk bertadarus Al-Quran, karena dari satu ayat insya Allah kan berlipat ganda pahalanya dibanding bulan-bulan yang sebelumnya atau bulan-bulan yang lainnya. Dan juga kita disuruh beriktikaf di hari terakhir atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Dari keistimewaan bulan Ramadan tadi, semoga khususnya kita kaum muslimin, khususnya orang-orang yang beriman, bisa menemukan salah satu keistimewaan itu, yaitu terjadinya malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.